Pemirsa, banjir susulan akibat hujan lebat dari daerah hulu Sungai Katingan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah meluas hingga 2 kecamatan. Ketinggian air banjir mencapai lebih dari 1 meter. Hingga Minggu siang, banjir susulan akibat tingginya intensitas hujan dari daerah hulu Sungai Katingan semakin meluas dan bertambah parah. Kini banjir merendam ratusan rumah warga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Sanaman Mantike, Kabupaten Katingan. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena air masuk ke dalam rumah dan jalan-jalan utama terputus. Diketahui ketinggian air banjir mencapai lebih dari 1 meter. Kebakaran hutan terjadi di lahan pinus kawasan perbukitan Danau Toba, Sumatera Utara. Ribuan pohon pinus hangus terbakar. Kebakaran hutan lahan pinus ini terjadi di kawasan hutan lindung Siaburung, Desa Tupruk, Limbong, Samosir, Sumatera Utara. Kebakaran telah menghanguskan ribuan pohon pinus yang berlokasi di perbukitan Danau Toba. Angin yang kencang membuat api dengan cepatnya merambat ke pohon pinus lainnya. Kemiringan perbukitan yang cukup terjal menjadi faktor sulitnya petugas memadamkan api. Petugas pun terus berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke pohon pinus kawasan hutan lindung itu. Itu api berasal dari mana pertama, Pak? Dari Bali Bukit ya? Kalau yang dari Bali Bukit itu kebakaran kapan itu, Pak? Kemarin? Petugas unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang terjun ke lokasi tengah mendalami penyebab kebakaran yang kerap terjadi di kawasan hutan lindung itu. Dari Sumatera Utara, Junjung Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan buruh Long March dari Bandung menuju Jakarta. Mereka kembali menuntut Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Puluhan buruh dari sejumlah federasi buruh di Jawa Barat di Jalan Veteran Kabupaten Purwakarta melakukan aksi jalan kaki sambil membawa bendera sejumlah federasi buruh. Aksi Long March ini dilakukan puluhan buruh mulai dari Bandung Sabtu kemarin. Mereka menuju gedung DPR RI Jakarta untuk menggelar unjuk rasa bersama buruh lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia. Buruh menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law karena dianggap inkonstitusional dan merugikan kaum buruh. Jadi Long March ini bagian daripada rencana aksi sejuta buruh di gedung DPR RI di Jakarta. Nah, dimulai dengan Long March dari Bandung tanggal 6 kemarin untuk mengikuti acara UNRAS besar-besaran di Jakarta. Gitu. Tujuannya adalah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Akibat aksi Long March puluhan buruh ini membuat arus lalu lintas yang dilintasi pengendara mengalami kemacetan panjang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Forum Anti Kriminalisasi Pejabat Papua angkat bicara dalam kasus Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak, kasus gratifikasi dan suap sejumlah proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah yang menyeret Riki Hampagawak sebagai tersangka KPK menjadi perhatian Forum Anti Kriminalisasi Pejabat Papua. FKAPP meminta kepada Gubernur Papua Lukas NMB agar mencari solusi agar persoalan yang terjadi dalam internal DPD Demokrat Papua, partai yang mengusung Riki Hampagawak, diduga beberapa oknum dalam tubuh Demokrat sengaja saling menjatuhkan jelang pengumuman untuk mendapatkan kursi Ketua Demokrat Papua 7 Juni lalu. Jadi kita berharap untuk ke depan mungkin dalam kasus ini bisa Bapak Lukas NMB sebagai Ketua DPD sekarang, jadi biar rangkul kembali untuk mencari solusi untuk selesaikan persoalan. Adaptasi kebiasaan baru membawa banyak inovasi di berbagai bidang. Rumah sakit berinovasi agar pasien dapat berkonsultasi secara virtual menggunakan panggilan video. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta memudahkan pasien mengakses pengobatan. Setelah sebelumnya meluncurkan aplikasi telemedicine, kini aplikasi terbaru kembali dikembangkan dengan nama Smart RSCM. Dengan aplikasi ini, pasien dimudahkan dalam berkonsultasi dengan tim dokter. Kolaborasi dengan laboratorium dan instalasi farmasi juga memudahkan pasien jika dokter meresepkan obat atau pemeriksaan lab.
dengan menggunakan model smart RSCM, diharapkan layanan kesehatan yang pasiennya berasal dari daerah nanti bisa Pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Polair Polres Probolinggo melaksanakan pengibaran bendera di dasar laut Pulau Gili Ketapang. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, warga antusias mengikuti lomba karaoke. Menyemarakan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, penyelam dari Polairut Polres Probolinggo melakukan pengibaran bendera merah putih di dasar laut kawasan Pulau Gili Ketapang. Pengibaran bendera merah putih ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menjaga NKRI sekaligus menjaga ekosistem laut Pulau Gili sebagai aset wisata agar tidak dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pengibaran bendera merah putih di dasar laut berlangsung selama 10 menit dengan menerjunkan 6 personel. Selain itu, penyelam juga membentangkan spanduk ucapan Dirgahayu RI ke-77 dengan tema bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat. Kegiatan tersebut kami lakukan dalam rangka memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, untuk menyemarakan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga antusias mengikuti lomba karaoke yang digelar di RW 04 Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi. Lomba karaoke ini diikuti sebanyak 60 peserta dari lingkungan warga RW 04 Jati Kramat, Jati Asih. Warga dan peserta pun antusias dengan adanya lomba karaoke dengan membawa lagu andalan masing-masing. Terima kasih kepada seluruh warga RW 04 Jati Kramat Gaung yang sudah berpartisipasi dan begitu antusias dengan lomba karaoke di RW 04 dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-77. Kegiatan ini dilakukan setelah 2 tahun warga tidak melakukan lomba karaoke karena adanya pandemi COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan untuk membangkitkan UMKM yang sempat dihantam pandemi. Di Palu, pesta rakyat melibatkan puluhan UMKM lokal digelar. Pesta rakyat melibatkan puluhan UMKM lokal yang sempat dihantam badai pandemi. Acara dimeriahkan dengan wahana permainan anak. Titik berat acara membangkitkan semangat UMKM lokal pasca pandemi COVID-19. Pesta rakyat yang menggandeng perusahaan pembiayaan ini digelar di 5 kota besar di Indonesia, salah satunya di Palu. Tentu kegiatan ini juga sebenarnya sebagai wadah bagi konsumen-konsumen kami yang memiliki bisnis UMKM untuk terus bertumbuh. Sebab kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ini oleh karena adanya pandemi, pergerakan ekonomi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah berolahraga bersama di Car Free Day Kota Surakarta pada Minggu pagi. Saat olahraga pagi, Jokowi bertemu Ganjar Pranowo di rumah dinas Wali Kota Solo. Keduanya lalu berjalan bersama dan melambaikan tangan ke arah warga. Saat berjalan, warga meneriakkan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Presiden Jokowi dan Ganjar pun berpisah meninggalkan keramaian di Simpang Nagrosopuro. Menparekraf Sandiaga Uno bertemu pegiat susu kambing Etawa di Bondowoso, Jawa Timur. Peternakan kambing Etawa diharapkan bisa membuka lapangan kerja di pedesaan. Inilah Eva, peternak kambing Etawa Desa Wisata Tirta Agung, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Usaha susu kambing Etawa milik Eva ini berangkat dari niat baik untuk membantu tetangganya yang memiliki penyakit asma. Seiring berjalannya waktu, permintaan produk susu kambing Etawa ini terus bertambah sehingga menjadi peluang usaha. Namun ketika ingin mengembangkan usaha susu kambing Etawa, Eva dan istrinya menemukan sejumlah kendala. Salah satunya tidak memiliki tempat penyimpanan susu kambing Etawa yang lebih besar.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang berkunjung ke Desa Wisata Tirta Agung langsung menginstruksikan tim Anugerah Desa Wisata Indonesia untuk memberikan freezer dan alat pengukur suhu yang dibutuhkan. Ada lagi yang mau disampaikan kepada saya? Kelemahan dan tidak punya itu freezer itu kan. Jadi saya nyetoknya itu terbatas. Oh, gitu. Kalau iya, selama ini saya akan nyetok di kulkas saja. Jadi kalau misalkan ada peminat yang banyak itu kan tidak nutut freezernya itu. Akhirnya saya membutuhkan itu. Berarti akan bertambah banyak nih produksi juga ya Pak? Ya insya Allah kedepannya saya usahakan itu. Ini adalah bagian daripada peran desa wisata menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru berkualitas di tahun 2022 ini. Kendalanya apa? Freezer. Nah, tanpa ribet, mumet, ruwet, saya nggak pakai lama memberikan instruksi kepada tim Adui, dan tim Adui bisa menghadirkan freezer yang dibutuhkan oleh Pak Eva. Pada kesempatan ini, Sandiaga juga melihat proses pembuatan susu kambing etawa, dimulai dari pemerasan hingga proses pengemasan produk susu. Pemirsa, 35.000 dari 45.000 tanaman obat di dunia tumbuh di Indonesia. Keunggulan Indonesia ini menjadi side event KTT G20. Dari 45.000 jenis tanaman obat di dunia, 35.000 diantaranya tumbuh di Indonesia. Hal ini menjadi side event KTT G20 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertema Wellness and Health Tourism Sabtu lalu di Solo, Jawa Tengah. Topik Modern Herbal Products jadi kekuatan Indonesia berupa keanekaragaman hayati mulai dari tumbuhan dan biota laut. Salah satu daya tarik pariwisata dan meningkatkan nilai ekonomi yaitu eksplorasi dan pemanfaatan bahan alam asli lokal jadi produk herbal yang khas dapat dikomersialisasikan. Jadi GP Jamu diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan dirinya untuk ikut G20 acara ini ya, sehingga mempromosikan juga produk-produk apa sih yang bisa dipakai di negara kita ini dan apakah produk-produk itu available juga untuk di luar negeri ya. Jadi kan ini diikutin oleh beberapa negara. Artinya hal yang bagus nih bahwa hilirisasi kita ini cukup bagus untuk Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 tingkat nasional tahap 2 Jawa Bali diluncurkan di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh anak-anak dapat diimunisasi hingga akhir Agustus 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022. Tingkat nasional tahap 2 Jawa Bali diluncurkan di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat. Bulan Imunisasi Anak Nasional merupakan bentuk upaya reformasi di bidang layanan promotif dan preventif kesehatan. Sasaran imunisasi adalah anak berusia 9 bulan hingga 58 bulan, di mana Jawa Barat sendiri menargetkan tuntas pada akhir Agustus ini. Jadi saya melakukan ini, perintahkan satu di rumah sakit, puskesmas, klinik, baik dari swasta, kemudian di TK-TK, di PAUD, tempat-tempat posyandu, tempat bermain, pokoknya di mana ada anak-anak ya, dari 9 bulan sampai 58 bulan kita targetkan harus selesai. Imunisasi penting bagi anak antara lain campak dan rubella, serta imunisasi kejar, polio, dan DPT. Masyarakat diajak untuk menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional ini demi mencegah TENKES atau stunting dan penyakit yang berpotensi menular ke anak-anak. Dari Karawang, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, selain kekurangan asupan bergizi, ternyata buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia terjun ke lapangan untuk mengatasi persoalan sanitasi lingkungan, terutama di wilayah yang minim lahan dan air bersih. Stunting atau penyakit lambat tumbuh kembang anak hingga kini masih menjadi persoalan di Indonesia. Di Jakarta saja, kasus bayi yang menderita stunting masih ditemukan dan jumlahnya masih tinggi.
Dari data tahun 2021, sebanyak 20% balita di Jakarta Utara mengalami stunting. Selain karena faktor kurangnya asupan gizi, penyebab lain bayi mengalami stunting ternyata karena dampak buruk sanitasi lingkungan, terutama minimnya air bersih dan fasilitas MCK. Hal ini dapat mengakibatkan bayi mengalami diare. Untuk membantu pemerintah mengurangi angka stunting di Indonesia, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia akan terjun ke lapangan untuk mengatasi persoalan sanitasi lingkungan, terutama di wilayah minim lahan dan air bersih. Dukungan Hakli selain daripada keterkaitan pada masalah penanganan buang air besar, juga bagaimana akses dari setiap warga yang menjadi harapan dari Pak Gubernur untuk memperoleh air yang bersih, juga sehat dan aman. Biaya juga sama. Kejauhan? Iya, kejauhan juga. Terus anak saya sekolah, nggak ada yang nginiin. Jadi pengobatan selama ini apa, Bu? Terapi aja atau apa? Waktu itu mah cuma terapi doang, pakai lampu. Pakai lampu? Iya, iniin. Dari hasil survei status gizi pada tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4%. Pemerintah memiliki target untuk menurunkan prevalensinya hingga 14% pada tahun 2024. Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menparekraf memotivasi pelaku ekonomi kreatif. Motivasi itu disampaikan saat membuka pameran apresiasi kreasi Indonesia di Banda Aceh. Menparekraf berkunjung sekaligus membuka pameran apresiasi kreasi Indonesia 2022 di Taman Bustanusalatin, Banda Aceh. Kunjungan Menparekraf ke Banda Aceh sebagai bagian kunjungan kerja, salah satunya apresiasi kreasi Indonesia yang hadir untuk memfasilitasi pendampingan serta pengembangan usaha UMKM di sektor ekraf. Menparekraf mengakui Aceh memiliki ciri khas ekonomi kreatif Islami, tangguh, pantang menyerah, ulet dan setia untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Ini yang kita harapkan akan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Targetnya 1,1 juta lapangan kerja tahun ini dan 2024 4,4 juta. Pengunjuk rasa Yordania berkumpul di luar Masjid Al-Kalouti ratusan meter dari kedutaan Israel untuk memprotes serangan udara Israel di Gaza. Informasi selengkapnya sesaat lagi.